Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Aisyah Putri Arianto dengan NIM 230321100100110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 9, mengenai uji validitas dan reliabilitas. Dan saya akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas pada variabel X1, yaitu kesadaran. Untuk langkah pertamanya, kita copy data pada variabel X1. Kemudian kita paste with variable names. Selanjutnya kita copy pada data totalnya. Kemudian klik paste with variable names. Kemudian kita pindah ke variable view dengan mengubah measure-nya menjadi nominal. Untuk total kesadaran ini, measure-nya kita menggunakan scale. Kemudian kita pindah ke data view. Selanjutnya klik analyze, kemudian correlate, klik bivariate. Kemudian kita pindahkan semuanya ini pada kolom variabel. Klik OK. Nah, berdasarkan output SPSS yang diperoleh, di sini nilai seed-nya diketahui pada 7 butir pertanyaan pada variabel X1, yaitu sebesar 0,00, yaitu artinya lebih besar dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Sedangkan terdapat perbedaan pada pertanyaan atau variabel kesadaran 3, yaitu dengan sig-nya 0,002, yaitu lebih besar dari 0,005, sehingga sama saja dapat disimpulkan bahwa data tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya kita menguji reliabilitasnya. Kita klik scale, kemudian reliability analysis, kita klik. Kita pindahkan semua variabel ini pada items. Kemudian kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik scale, kemudian reliability analysis. Kita pindahkan kesadaran atau X1 ini pada kolom kiri. Kemudian kita klik scale if item delete. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, berdasarkan output SPSS yang kita peroleh, diketahui nilai Cronbach's alpha-nya, yaitu pada variabel X1 adalah sebesar 0,005.
561, yang artinya yaitu lebih besar dari 0,3. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel tersebut dikatakan reliabel atau konsisten dan dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjina Tasya Rahmatina dengan NIM 230321110086. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk datanya, kita salin terlebih dahulu. Oke. Di situ kita masuk ke SPSS. Kita klik data view. Oke, kita paste with variable names. Kita lakukan hal yang sama untuk total. Lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu paste with variable names. Oke, semuanya sudah masuk. Kita pindah ke variable view. Nah, untuk measure-nya, kita ganti ke nominal. Untuk total persepsinya, kita menggunakan scale. Lalu kita analyze, klik analyze. Di situ kita ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, untuk semua yang ini kita pindahkan ke variabel. Oke. Lalu klik OK. Nah, sudah berdasarkan output SPSS yang kami ketahui, nilai SIG pada semua butir pertanyaan yang ada 7 pertanyaan dari variabel X2, yaitu persepsi risiko sebesar 0,00 lebih besar dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik analyze. Lalu kita ke scale. Lalu kita uji reliability analysis. Semua item kita pindah ke bagian kiri kanan. Kita klik OK. Sudah. Lalu lakukan hal yang sama. Kita klik analyze. Kita ke scale reliability analysis. Nah, yang ini total persepsi kita pindah ke bagian kiri. Kita klik statistik dulu. Nah, kita klik scale if item delete. Lalu continue. Kita klik OK. Nah, sudah. Berdasarkan output SPSS, diketahui nilai Cronbach's alpha pada variabel X2, yaitu persepsi risiko sebesar 0,742 lebih besar dari 0,3. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable atau konsisten dan dapat digunakan dalam penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Rimadya dari kelompok 9 dengan NIM 230331101006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita menggunakan variabel
keberhasilan usaha tani dengan jumlah variabel 7. Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah kita mengcopy data terlebih dahulu. Kita copy datanya. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita pilih pada bagian data view, kemudian kita klik kanan, kita pilih paste with variable names. Nah, selanjutnya kita membuka kembali tabulasi data. Kita copy pada bagian total keberhasilan usaha tani. Namun di sini pada subjudulnya tidak perlu ikut di copy. Saja pada bawahnya kita copy. Nah, kita paste di aplikasi SPSS-nya. Di sini kita hanya tekan paste saja, bukan paste with variable names. Nah, selanjutnya kita pergi pada data view, variable view, kita ubah judul atau name pada var 0001 ini diubah menjadi keberhasilan usaha tani variabel Y. Selanjutnya pada kolom measure kita ubah keberhasilan usaha tani 1 hingga 7 ke dalam data nominal. Ke dalam data nominal satu per satu. Setelah sudah, kita kembali lagi pada data view, kemudian kita pilih analyze, kita pilih correlate, selanjutnya bivariate. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan uji validitas, di mana kita akan mengetahui kevalidan atau kebenaran dari suatu variabel dalam penelitian. Selanjutnya kita pindahkan semua komponen yang ada di sini ke dalam kolom sebelah kanan. Untuk cara cepatnya kita bisa klik keberhasilan usaha tani 1, lalu kita tekan shift. Nah, seperti ini kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Selanjutnya klik OK. Nah, ketika keluar output seperti ini, kita sudah bisa melakukan uji validitas. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Kita kembali pada data yang sudah di awal tadi, kita pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Di sini fungsinya untuk menguji reliabilitas pada variabel. Kita klik. Nah, di sini yang dipindahkan ke dalam kolom kanan cukup untuk variabel keberhasilan usaha tani 1 hingga keberhasilan usaha tani 7. Kita klik. Kita pindahkan ke dalam kolom sebelah kanan. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat melihat uji reliabilitas dari beberapa variabel tersebut. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan interpretasi hasil. Nah, di sini sudah dapat diketahui, kita dapat interpretasikan di Microsoft Word. Di sini dari ketujuh variabel yang telah digunakan, memiliki nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000. Ada satu variabel yang memiliki nilai signifikansi berbeda yaitu 0,002. Namun di sini dari 0,002 itu sendiri itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada data tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, berdasarkan output SPSS diketahui bahwa nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,561 di mana 0,561 itu lebih besar daripada 0,3 yang sudah disepakati di awal.
sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel tersebut reliabel atau konsisten dan dapat digunakan dalam penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.